Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi Rati. Hari ini ya kita akan belajar tematik tema 1, subtema 3, bersyukur dalam keberagaman, pembelajaran 2. Nah, jadi anak-anak silakan siapkan buku tematiknya. Jika sudah disiapkan, mari kita buka pelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, ada banyak ya makanan dari setiap daerah di Indonesia. Nah, selain makanan tradisional, Indonesia juga memiliki banyak sekali jajanan tradisional. Jadi jajanan tradisional Indonesia itu sangat unik-unik. Ada yang dibungkus dengan daun pisang, ada yang dibalut dengan kelapa parut, terus ada yang disiram dengan gula Jawa, dan banyak lagi ya. Nah, masing-masing jajanan itu juga memiliki bentuk yang beraneka ragam. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya segi banyak, ada yang bentuknya segi empat. Nah, jadi banyak sekali jajanan khas dari Indonesia dengan berbagai bentuk yang ada. Nah, kira-kira yang sering kalian makan itu jajanan tradisional yang bentuknya seperti apa ya? Coba diingat-ingat kembali. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Silakan anak-anak buka buku tematik halaman 105. Nah, di situ ada teks tentang gotong royong. Nah, jadi anak-anak, gotong royong itu sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Gotong royong itu sendiri dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena ketika kita bergotong royong, kita akan bertemu banyak orang untuk melakukan suatu kegiatan yang sama. Nah, banyak sekali gotong royong yang dapat dilakukan, seperti membuat jalan, membuat jembatan, terus panen raya, dan masih banyak lagi kegiatan gotong royong yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Nah, termasuk untuk membuat makanan. Nah, salah satunya itu ada di daerah Nanggro Aceh Darussalam. Itu masyarakatnya membuat makanan secara bergotong royong. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan Umi berikut ini. Kuah bulanggong adalah menu makanan asli tradisional dari Aceh. Masak kuah bulanggong secara bergotong royong sudah menjadi suatu tradisi di Aceh, khususnya Aceh Rayu atau Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Tradisi ini sudah ada sejak masa Kesultanan Aceh. Menurut cerita, untuk menjaga kesatuan dan mempererat rasa silaturahmi, Raja-Raja Aceh pada zaman dulu sering menggelar kenduri kuah bulanggong. Bulanggong dalam bahasa Aceh memiliki makna kuali besar atau belangga yang digunakan untuk memasak. Ukuran kuali itu berdiameter 1 meter. Kuah bulanggong adalah makanan khas Aceh yang bahan utamanya bisa daging sapi, daging kambing, atau daging kerbau yang dicampur dengan buah nangka, atau ada juga yang menggunakan pisang kepok. Dalam tradisi masyarakat Aceh, kuah bulanggong sering disajikan untuk makanan besar. Biasanya dimasak hingga lebih dari 5 kuali secara bersamaan. Uniknya, hampir di setiap kampung atau desa di Aceh memiliki bulanggong dengan jumlah paling sedikit 4 buah. Kuali-kuali tersebut disimpan di Miunahasa atau tempat ibadah atau musola desa. Saat akan digunakan, warga desa secara gotong royong mengambilnya untuk dibawa ke tempat hajatan. Kita bisa menjumpai kuah bulanggong di sejumlah hajatan-hajatan besar atau kecil, baik pesta perkawinan, acara keagamaan, acara adat, atau ada juga yang memasaknya hanya untuk menjaga kekompakan di antara warga saja. Hal unik lainnya adalah proses memasaknya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan
Para wanita bertugas menyiapkan bukula, yakni nasi yang dibungkus daun pisang berbentuk piramida. Ketika dibuka, bukula akan menebarkan aroma nasi panas dan daun pisang yang akan menjadi aroma yang sangat khas. Jika ingin mencicipi menu ini, datang saja ke rumah makan khas Aceh. Hampir semua rumah makan tersebut menyajikan menu spesial ini. Itu tadi cara membuat makanan secara bergotong royong dari Nagura Aceh Darussalam. Cukup menarik bukan? Nah, selanjutnya mari kita pelajari bagaimana asal-usul gotong royong itu sendiri. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan sebuah rumusan melalui pidato pada tanggal 1 Juni 1945 agar dasar negara Indonesia merdeka diberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Urutannya adalah pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Bung Karno juga menambahkan, jika perlu, 5 dasar negara itu boleh diringkas lagi menjadi 3 rumusan saja dengan nama Trisila. Trisila juga bisa diperas lagi menjadi satu kata yang disebut Eka Sila, yang diidentikan dengan istilah gotong royong. Menurut Bung Karno, Eka Sila adalah paham yang dinamis yang menggambarkan suatu karya bersama. Satu buat semua buat satu, semua buat semua. Kita patut bersyukur bisa disatukan dalam konsep Indonesia yang menganut Pancasila sebagai pedoman dasarnya. Mengacu pada sila ketuhanan yang Maha Esa, kita perlu menyadari akan anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Atas nama Tuhan yang Maha Esa, kita bisa disatukan untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisahkan. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Insinyur Soekarno tentang cita-citanya untuk mewujudkan sebuah bangsa yang menjadikan gotong royong sebagai jati dirinya. Itulah pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Umi sampaikan. Untuk lebih kurangnya Umi mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.